warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Hidayah dengan NIM 2409103010102 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember. Kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Simak penjelasan berikut ini ya. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan, Collins pada 2005 menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia atau bahasa internasional. Di samping itu, saat ini banyak ahli atau sarjana dari mancanegara mengkhususkan dirinya mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor intrabahasa atau berasal dari bahasa itu sendiri, dan yang kedua yaitu faktor ekstrabahasa atau berasal dari luar bahasa. Yang pertama yaitu faktor intrabahasa. Faktor intrabahasa antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan, yakni diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau kerap disebut dengan EYD. Buku panduannya pun sudah terbit, yakni berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan istilah bahasa Indonesia, juga diterbitkannya buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf yang berasal dari Indonesia, melainkan menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Mengapa demikian? Penggunaan bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari karena lafal sama dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan bahasa asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang mudah diserap dengan bahasa Indonesia. Pembakuan lainnya adalah pembakuan kaidah bahasa yang tertuang dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Buku ini sudah mengalami revisi ketiga kalinya, yakni yang terakhir yaitu tahun 2003. Dari buku itu, siapapun dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia, apalagi bahasa kita ini tidak mengenal kala sehingga mudah dipelajari. Terkait dengan pembakuan suatu bahasa, kita tidak dapat terlepas dari keberadaan kamus. Kamus inilah yang dipakai sebagai sarana untuk membakukan kosakata yang digunakan dalam sebuah bahasa. Oleh karena itu, peran kamuslah sangat penting. Dengan adanya kamus, kita dapat mengetahui bahwa suatu bahasa sudah dikodifikasi. Adanya kamus dapat menunjukkan seberapa banyak kosakata bahasa tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan ide, menjelaskan pengetahuan, dan mengekspresikan sikap oleh penuturnya. Kosakata bahasa Indonesia hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan cara menyerap kosakata bahasa daerah dan bahasa asing. Contohnya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan edisi pertama berjumlah 62.100 sampai edisi keempat bertambah menjadi 90.000 kosakata. Perubahan kosakata dari edisi ke edisi menunjukkan bahwa perkembangan kosakata di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dari apa yang saya jelaskan di atas, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu sebagai wahana komunikasi di dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional. Yang kedua yaitu faktor ekstrabahasa. Faktor ekstrabahasa dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu faktor ekstrabahasa yang dapat memengaruhi secara langsung, dan yang kedua faktor ekstrabahasa yang dapat memengaruhi secara tidak langsung.
Faktor ekstra bahasa yang dapat memengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Memang tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia ini mengerti bahasa Indonesia. Faktor ekstra bahasa yang dapat memengaruhi secara tidak langsung antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah, merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari berbagai mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing yang masuk ke dalam Indonesia. Juga berdampak pada banyaknya orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyelenggarakan BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. Keanekaragaman budaya Indonesia telah menjadi daya pikat yang luar biasa bagi turis asing yang datang dan menyaksikan berbagai budaya di Indonesia. Apalagi Indonesia yang kaya budaya ini ditunjung sikap penduduknya yang ramah dan mudah menerima budaya dari luar negeri. Tidak kalah dengan apa yang saya jelaskan barusan adalah kestabilan keamanan. Dengan keamanan yang stabil saat ini, banyak wisatawan yang asing datang di Indonesia tanpa rasa takut. Beberapa media massa elektronik, khususnya radio, yang disiarkan secara internasional, mereka secara rutin mempunyai siaran dalam menggunakan bahasa Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah kehadiran bahasa Indonesia dalam dunia internet. Sudah banyak laman yang ada di internet ini menyajikan berbagai informasi menggunakan bahasa Indonesia. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia ini dapat menjadi bahasa internasional. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.